Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang mau membaca buku Syirah Nabawiyah, sejarah hidup perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari keluarga Nabi, karena dari mukadimahnya ini panjang banget. Kita langsung ke keluarga Nabi. Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah. Nama ini dinisbatkan kepada kakeknya, Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu, ada baiknya jika menyebutkan sekali tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. Yang pertama, Hashim. Seperti telah kami sebutkan sebelumnya, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum, dan makanan Bani Abdul Manaf. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya dan terhormat. Dialah orang yang pertama kali memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Dia juga orang yang pertama kali membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam setahun. Bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setiba di Madinah, dia menikah dengan Salma binti Amru dan Bani Adi bin An-Nazar dan menetap di sana bersama istrinya. Lalu dia melanjutkan perjalanannya ke Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya, yang saat itu sedang mengandung anaknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian Salma binti Amru melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah, karena ada rambut putih uban di kepalanya. Hashim mempunyai 4 putra, yaitu Asad, Abu Syafi'i, Nadlah, dan Abdul Muthalib. Juga mempunyai 5 putri, dan Abdul Muthalib juga mempunyai 5 putri, yaitu Ashifa, Khalidah, dan Ifah, Ruqayyah, dan Jannah. Yang kedua, Abdul Muthalib. Sebagaimana yang telah kita singgung pada bagian terdahulu, bahwa penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, yaitu Al-Muthalib bin Abdul Manaf, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan dihormati di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, sang dermawan. Karena memang dia adalah seorang yang dermawan, tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaibah atau Abdul Muthalib sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya
Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muttalib meneteskan air mata haru. Lalu dia pun melakukan dan bermaksud membawanya. Namun, Abdul Muttalib menolak ajakan itu, kecuali jika ibunya mengizinkannya. Kemudian, Al-Muttalib memohon kepada ibu Abdul Muttalib, tetapi permohonannya itu juga ditolak. Al-Muttalib berkata, sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah Ta'ala. Abdul Muttalib yang kebingungan dan berkata, kalau begitu, apa yang harus kulakukan sehubungan dengan nazar itu? Nazarku ini. Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun. Maka dia pun menemui dukun perempuan itu. Sesampai di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor unta hingga Tuhan ridho. Dan jika yang keluar adalah nama unta, maka unta-unta itulah yang disembelih. Kemudian dia keluar dari tempat dukun perempuan itu dan mengundi antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah, maka menambahi lagi dengan 10 unta. Setiap kali diadakan undian berikutnya, maka yang keluar adalah nama Abdullah, hingga jumlahnya mencapai 100 ekor unta. Baru yang keluar adalah nama unta. Daging-daging unta tersebut dibiarkan begitu saja, tidak boleh dijamah oleh manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor unta. Namun setelah kejadian ini jumlahnya berubah menjadi 100 ekor unta yang juga diakui Islam. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Maksudnya adalah Ismail alaihissalam dan Abdullah. Kemudian Abdul Muttalib menikahkan anaknya yaitu Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manab bin Juhrah bin Kilab, yang saat itu Aminah dianggap sebagai wanita yang paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Karena bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah, Abdullah hidup bersamanya di Mekah. Namun, tidak lama kemudian Abdul Muttalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus kurma. Ternyata Allah menakdirkan dia meninggal di Madinah dan dikubur di Darun Nabighah Al-Ja'di pada umur 25 tahun. Menurut pendapat mayoritas pakar sejarah bahwa Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa Abdullah meninggal dunia 2 bulan
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah berupa 5 ekor unta, sekumpulan domba, dan pembantu wanita Habsi, yang namanya adalah Barakah, dan petunjuk Ummu Aiman. Dialah wanita pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, itulah nasab keluarga Nabi. Dan untuk lanjutnya ini kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah-tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anusirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Berdasarkan penelitian ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansurpuri dan penelitian astronomi Mahmud Bashya, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Irbad bin Syariah yang isinya mirip dengan riwayat tersebut. Diriwayatkan juga bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitaran Buhairah. Setelah gereja-gereja itu amblas ke tanah, peristiwa-peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, namun Muhammad Al-Ghazali tidak mengakuinya. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad. Nama ini belum dikenal di bangsa Arab. Bagi beliau dihitan pada hari ketujuh seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Wanita yang pertama kali menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah. Dia adalah seorang hamba sahaya Abu Lahab. Kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masyruh. Sebelumnya wanita ini menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhjubi. Di tengah Bani Sa'ad,
bin Bakar. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju. Agar tumbuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab, maka Abdul Muttalib mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau. Halimah binti Abu Zu'aib dengan didampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjulukan Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Al-Haris, Unaisah binti Al-Haris, Hazzafah atau Jadzafah binti Al-Harita, yaitu Asy-Syaimah, yang merupakan julukan yang umumnya dipakai untuk namanya. Selain menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Halimah juga menyusui Abu Sufyan Al-Haris bin Abdul Muttalib, anak paman atau keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib juga disusui di Bani Sa'ad dibakar. Suatu hari ibu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib selagi beliau masih dalam susuannya. Dengan demikian, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua pihak, yaitu dari Suaibah dan dari Halimah Asy-Sya'diyah. Halimah Asy-Sya'diyah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq yang mengisahkan bahwa Halimah Asy-Sya'diyah pernah keluar dari negerinya bersama suaminya dan anak yang disusuinya, serta bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa pacaklik. Tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai. Keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya. Walaupun setetes pun, sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus meninabobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya aluran tangan di jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui.
Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, tidak mengherankan karena kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Suaminya menjawab, jangan lakukan itu. Aku pun berkata, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu. Halimah melanjutkan kisahnya, aku pun pergi menemui bayi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sedikit pun karena mengurus bayi kami. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu unta kami. Begitu pula aku. Hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Esok harinya, suamiku berkata kepadaku, demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah. Halimah Asy-Sya'diyah pun berkata, demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu. Halimah Asy-Sya'diyah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi, dan aku menunggangi keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan cukup jauh, tentulah keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau, tunggulah kami, bukankah ini adalah keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Halimah Asy-Sya'diyah berkata, demi Allah, begitulah, ini adalah keledaiku dulu. Mereka berkata, demi Allah, kemudian keledaimu itu kini bertambah perkasa. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Aku tidak pernah melihat
sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang, dan air susunya juga berisi penuh, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang meremehkan air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu, walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes. Sehingga mereka berkata garang kepada para pengembalanya, "Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaannya kalian seperti yang dilakukan oleh gembala putri Abu Zu'aib." Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar, dan tidak ada setetes pun mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang, dan kelenjar susunya berisi penuh. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami. Karena kami bisa merasakan berkahnya, maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, karena aku khawatir dia terserang penyakit yang bisa menjalar di Mekah. Kami terus-menerus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun. Terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Alhamdulillah. Mungkin untuk live kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Lanjut sedikit lagi. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau dan menelantangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau, dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam. Kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya semakin berseri. Alhamdulillah.
di live kali ini kisah sampai Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam. Mungkin besok insyaallah dilanjutkan kembalinya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke pangkuan ibunda tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.